Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, di sesi bedah materi kali ini, kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja sering banget kita alamin. Kamu pernah nggak sih ngerasa udah sibuk banget seharian, capeknya minta ampun, tapi pas malam hari rasanya kayak nggak ada satupun tugas penting yang beneran beres? Nah, di era hustle culture kayak sekarang, kita tuh sering banget ngerasa dikejar-kejar waktu. Tapi coba bayangin, gimana kalau aku bilang rahasia buat bener-bener menguasai hari kita ternyata udah ditulis dari berabad-abad yang lalu? Serius, nggak main-main. Hari ini kita bakal membongkar sebuah teks klasik yang luar biasa banget. Kita akan bedah rahasia manajemen waktu dari salah satu pemikir muslim terbesar sepanjang masa, yaitu Imam Al-Ghazali. Yang bikin merinding nih, nasihat ini aslinya ditulis khusus buat para sultan dan penguasa di zaman dulu. Tapi percayalah, buat kita yang hidup di dunia modern yang super berisik ini, prinsip-prinsip ini tuh ibarat cheat code mutlak buat keseharian kita. Coba deh kita pause bentar dan renungin ini. Apakah kamu yang ngendalin waktumu? Atau jangan-jangan waktu yang selama ini ngendalin kamu? Sebagai Gen Z, kita tuh ngadepin tantangan yang bener-bener beda dari generasi sebelumnya. Notifikasi HP yang nggak ada habisnya, gempuran sosial media, numpuknya tugas, belum lagi ekspektasi karir yang bikin overthinking. Wajar aja kalau ujung-ujungnya kita jadi burnout dan malah terjebak procrastination alias nunda-nunda kerjaan. Kita sering merasa kehabisan waktu, padahal fun fact, kita sendirilah penguasa mutlak atas 24 jam yang kita miliki. Imam Al-Ghazali ngingetin kita nih, kalau kita mau memimpin hal-hal besar di luar sana, entah itu karir yang sukses, pendidikan, atau komoditas, kita harus wajib bisa memimpin kerajaan terkecil kita dulu. Kerajaan apa itu? Ya, kerajaan bernama waktu. Nah, yang paling mind-blowing dari teks ini adalah kontras tajam yang digambarin sama Al-Ghazali. Beliau ngasih semacam warning keras gitu tentang sosok penguasa yang teralihkan. Di teks aslinya dibilang gini, seorang sultan itu jangan sampai sibuk main catur, main dadu, mabuk-mabukan, main hoki atau berburu. Kenapa coba? Karena hal-hal itu bakal ngancurin fokus utamanya, yaitu ngurusin rakyatnya. Nah, sekarang coba kita bawa ke realita kita sehari-hari. Main catur atau dadu di zaman sekarang itu, ya mungkin bentuknya scrolling TikTok berjam-jam tanpa arah, binge-watching series sampai subuh, atau malah ikut-ikutan war komentar yang nggak penting di internet. Kalau kita terus-terusan hidup mode autopilot kayak gitu, ya fokus kita bakal hancur lebur. Tujuan sejati kita kan pengen jadi penguasa yang fokus ya kan? Sosok yang tahu persis apa prioritas utamanya dan benar-benar ngeksekusi itu sampai beres. Jadi, inti dari semuanya ada di kalimat peringatan yang super powerful ini. Dengerin baik-baik ya. Setiap aktivitas ada waktunya tersendiri. Dan jika waktunya telah berlalu, keuntungan bisa berubah menjadi kerugian. Wah, ini benar-benar truth bomb banget. Ini tuh prinsip ekonomi dasar tapi diterapin ke hidup kita. Waktu adalah modal utama yang kita punya. Ketika kita ada tugas, entah itu belajar buat ujian, ngerjain proyek klien, atau bahkan sekedar waktu kumpul bareng keluarga, itu ada golden moment-nya. Ada momentum emasnya. Kalau kita tunda-tunda karena kegoda distraksi receh tadi, boom, momentumnya hilang. Hal yang tadinya bisa ngasih kita keuntungan atau progres hidup, malah putar balik jadi kerugian. Jadinya apa? Stres, nyesel, dan kerjaan makin umpuk nggak karuan. Terus solusinya gimana dong? Gimana caranya para penguasa hebat zaman dulu ngatur jadwal mereka biar nggak rugi bandar? Nah, materi ini menjelasin dengan sangat brilian sebuah framework atau kerangka kerja yang udah teruji lintas zaman. Menurut Imam Al-Ghazali, penguasa zaman dulu itu ngebagi waktu siangnya jadi 4 bagian yang super spesifik. 4 pilar utamanya adalah ibadah, memikirkan rakyat, interaksi sama ulama dan administrasi, serta kebutuhan pribadi dan istirahat. Mereka tuh nggak ngebiarin hari jalan ngalir gitu aja. No way, mereka punya struktur. Kalau bahasa anak gaul produktivitas sekarang sih, namanya time blocking. Mereka udah alokasiin waktu buat setiap aspek penting dalam hidup mereka. Yuk, kita bedah satu-satu biar ketahuan gimana cara kita ngaplikasiin 4 kuadran ini ke dalam 24 jam kita sendiri. Oke, kita masuk ke pilar pertama. Dan sejujurnya ini yang paling fundamental. Waktu untuk taat dan beribadah kepada Allah. Sebelum seorang penguasa sibuk ngurusin kerajaannya yang megah, dia harus wajib menundukkan dirinya dulu di hadapan Sang Pencipta. Ini soal bikin jangkar spiritual kita kuat. Coba deh jujur, di dunia yang serba cepat sekarang, gampang banget kan bangun tidur langsung buka HP, cek chat, scroll sosmed, atau langsung panik mikirin deadline hari itu. Tunggu dulu. Justru Al-Ghazali naruh ibadah di urutan nomor 1. Kenapa? Karena disinilah sumber ketenangan pikiran, fokus, dan niat yang lurus. Sholat, zikir, atau sekedar doa di pagi hari itu ibarat ngeset frekuensi mental kita. Kalau fondasi spiritual kita udah kokoh, mau dihantam badai stres kayak apapun di siang harinya, kita nggak bakal gampang tumbang. Lanjut. Setelah fondasi spiritual kita aman, pembagian waktu yang kedua bergeser ke ranah sosial.
yaitu waktu untuk memikirkan rakyat dan menyadarkan orang yang berlaku zalim. Mungkin kamu mikir, bentar, aku kan bukan presiden, rakyatku siapa? Nah, buat kita sekarang, rakyat itu adalah circle pengaruh kita. Keluarga kita, sahabat, teman kampus, rekan kerja, atau komunitas di sekitar kita. Pemimpin yang sejati itu nggak egois. Mereka sengaja ngeblok waktu buat merhatiin orang lain. Sesimpel ngechat nanyain kabar temen yang lagi down, bantuin kerjaan orang tua di rumah, atau berani speak up kalau lihat ada yang nggak adil di lingkungan kita. Ini ngingetin kita banget loh, kalau manajemen waktu itu bukan melulu soal ambisi ngejar cuan atau nilai sempurna buat diri sendiri, tapi juga soal seberapa besar impact positif yang bisa kita kasih buat orang-orang di sekitar kita. Oke, sekarang kita masuk ke zona deep work alias kerja super fokus. Di bagian ketiga ini, Al-Ghazali nyebutin waktu bersama ulama dan cendekiawan buat ngatur berbagai persoalan, melayani masyarakat luas, ngejalanin rencana, sampai urusan nulis dan menjawab surat-surat. Intinya, ini adalah waktu eksekusi. Kalau ditarik ke konteks kita sekarang, ini adalah jam-jam di mana kita duduk fokus ngerjain kortas kita. Entah itu ngerjain skripsi tanpa noleh kanan-kiri, ngegolin proyek kantor, diskusi bareng mentor buat mecahin masalah kompleks, dan ya, menjawab surat di sini itu setara banget sama balesin rentetan email atau chat kerjaan yang numpuk. Kelihatan kan betapa terstrukturnya ini? Ada blok waktu yang emang dikhususin buat ngeberesin kewajiban intelektual dan administratif kita, tanpa kecampur sama hal-hal lain. Benar-benar produktif. Dan akhirnya, kita sampai di bagian keempat. Bagian terakhir ini adalah waktu buat makan, minum, nyari nafkah, dan bersantai. Kayak main catur, olahraga, dan lain-lain. Bentar-bentar. Bukannya di awal tadi dilarang keras ya main game? Nah, disinilah letak kegeniusan luar biasa dari seorang Imam Al-Ghazali. Beliau itu nggak anti kesenangan. Beliau nggak nyuruh kita jadi robot hustler yang kerja 24 jam non-stop. Nggak gitu konsepnya. Islam itu kan agama yang super seimbang. Hiburan, olahraga, main sama teman, itu semua boleh banget. Dan bahkan perlu buat ngejaga kewarasan mental kita. Kesalahan fatalnya adalah kalau hiburan itu ngebajak waktu kerja atau waktu ibadah kita. Kalau kamu udah kelar ibadah, udah peduli sama orang sekitar, kerjaan sama tugas kuliah udah beres, ya udah, gas aja. Mainlah game, pergi nge-gym, nongkrong di kafe bareng teman-teman, bersenang-senang di waktu yang tepat, itu rasanya beda bro. Benar-benar nikmat dan tanpa rasa nyesal. Jadi gitu teman-teman, di sesi bedah materi ini kita udah ngeliat langsung gimana rahasia dari masa lalu yang terbukti tahan banting lintas zaman. Mulai dari ngehindarin distraksi yang rusak fokus, sampai ngebentengi hari kita pakai 4 pilar yang balance banget. Spiritual, sosial, intelektual, dan personal. Sekarang bolanya ada di tangan kamu. Jadilah CEO, jadilah pemimpin yang real atas hidupmu sendiri. Jangan mau dibudak sama waktu sampai keuntungan hidupmu berubah jadi kerugian. Coba deh, mulai besok pagi terapin 4 pembagian waktu ini. Pertanyaannya sekarang, gimana cara kamu bakal memimpin 24 jam ke depan? Keputusan sepenuhnya ada di kamu. Terima kasih udah nongkrong dan nyimak obrolan kita kali ini. Teruslah belajar, terus upgrade diri dan jadilah penguasa atas waktumu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.